Kartini adalah pembelajar. Ya, di tengah keterbatasan ya, misalnya akses-akses ilmu pengetahuan saat itu, beliau kemudian punya banyak buku, beliau selalu mengupdate diri, beliau mempelajari banyak hal gitu, kemudian melakukan korespondensi dengan mitra-mitra perempuannya di luar negeri. Ini kan sesuatu yang sangat maju buat, saya rasa, perempuan saat itu gitu ya. Dimana mungkin perempuan zaman sekarang belum tentu ada aja yang belum semaju itu gitu ya, bisa melakukan korespondensi dengan perempuan-perempuan asing di luar sana gitu ya. Nah, ini kan ruang-ruang yang sudah sangat terbuka luas. Jadi perempuan terlibat dalam proses itu. Karena perempuan terlibat dalam proses membangun Indonesia, memperkuat Indonesia, mengisi kemerdekaan, mengisi era reformasi, maka sudah sejatinya juga perempuan mendapat ruang untuk berkiprah sebagai pengambil kebijakan. Di tanggal 21 April yang kita peringati sebagai hari bersejarah, Hari Kartini, Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia, Hari Pencerahan bagi perempuan Indonesia, saya merasa sangat bersyukur bisa berada di kota Jepara, Bumi Kartini, dan lebih bersyukur lagi karena diberi kesempatan untuk bisa melakukan napaktilas sejarah perjuangan Kartini di pendopo Bupati Jepara, yang merupakan tempat masa kecil Kartini dari usia 3 tahun ya hingga kemudian menikah, di mana ada sesosok perempuan yang mampu meretas tradisi-tradisi yang mengungkung perempuan selama ini dan kemudian memperjuangkan hak perempuan di dunia pendidikan, di mana kita tahu adalah pendidikan adalah titik awal untuk penguatan kapasitas diri untuk kemudian meraih kemajuan baik untuk diri, untuk keluarga, untuk lingkungan maupun untuk bangsa secara umum. Spirit emansipasi Kartini ini dari sisi semangat yang membebaskan dan mensejajarkan. Perempuan ini, apa yang sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini itu, kita punya kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk melanjutkan semangat pembebasan dan kesetaraan perempuan ini. Misalnya kalau dari sisi pemilu dan demokrasi, semangat-semangat emansipasi ini harus memotivasi kita agar supaya perempuan ini aktif berperan dalam setiap agenda, setiap perhelatan pemilu dan demokrasi. Ada 3 setidaknya yang bisa perempuan ambil untuk meneladani spirit emansipasi ini, kaitannya dengan isu pemilu dan demokrasi. Ya, 1, ini perempuan bisa memilih di jalan sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, perempuan bisa hadir dan mewarnai dengan peran-peran sebagai peserta pemilu melalui jalur struktur partai politik, misalnya pasangan calon kepala daerah atau struktur tim sukses calon kepala daerah. Ini semuanya jalur kepesertaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah perempuan bisa hadir dan berperan sebagai masyarakat pemilih. Dan menurut saya ini juga penting bagi masyarakat pemilih. Fosa, money politik tidak hanya langsung money politik, tapi modelnya bisa jasa, bisa kemudian. Perempuan yang cerdas itu, saya kira perempuan yang cerdas karena meneladani dan mengambil spirit emansipasi itu justru bisa menentukan derajat dan kualitas demokrasi. Memperjuangkan keterwakilan perempuan itu ada 2 ya, ada keterwakilan deskriptif, ada keterwakilan substantif ya. Keterwakilan deskriptif itu melihat bahwa
orang-orang yang duduk di parlemen misalnya ya, itu harus mencerminkan pemilihnya. Jika ada pemilih perempuan, ada pemilih laki-laki, maka penting laki-laki dan perempuan hadir sebagai perwakilan di DPR misalnya. Contoh ya, jika ada kaum muda sebagai kelompok pemilih, maka penting ada perwakilan kaum muda di sana. Tapi keterwakilan deskriptif itu sebatas itu, mengharapkan kehadiran perempuan di situ. Nah, tapi kita harus menuju kepada keterwakilan substantif. Keterwakilan substantif itu adalah melihat bahwa saat Anda duduk di parlemen, saat Anda duduk sebagai pengambil kebijakan, apa yang telah Anda lakukan? Kebijakan apa yang telah Anda perjuangkan untuk memajukan perempuan misalnya, untuk memperjuangkan keadilan buat rakyat, memperjuangkan kesejahteraan buat rakyat. Nah, harapannya semakin banyak perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan, semakin banyak kebijakan-kebijakan yang memberdayakan perempuan yang lahir, kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, kebijakan yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buat rakyat, khususnya perempuan dan anak. Telah banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia sejak perjuangan Kartini. Telah banyak penerus-penerus Kartini yang berkiprah di berbagai bidang. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kemajuan tapi masih terdapat berbagai hal yang menghambat kesetaraan dan keadilan buat perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan masih merajalela. Kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemui, bahkan semakin marak. Kemiskinan masih menghantui kehidupan perempuan. Akses pendidikan masih belum bisa diraih secara optimal. Dan kemudian ruang-ruang publik untuk perempuan berkiprah di ranah-ranah publik, di ranah-ranah pengambilan kebijakan juga masih minim. Sebenarnya harkat dan martabat perempuan di dalam pemilu dan demokrasi itu sudah diberi ruang oleh undang-undang. Tetapi memang itu butuh implementasi yang luar biasa dan komitmen dari semua pihak. Kecenderungannya itu sudah meningkat peran dan posisi serta partisipasi perempuan di pemilu maupun pemilihan kepala daerah, tetapi belum sampai pada target akhir sebagaimana yang dicita-citakan, bagaimana yang diharapkan, yakni kehidupan yang lebih adil dan setara untuk perempuan. Tapi ini masih terus kita perjuangkan. Tantangannya berat, jalannya terjal, tetapi semua komponen bahu-membahu untuk berjuang, terus mengupayakan bagaimana agar target ini bisa diwujudkan. Kita sebagai mahasiswa sering sekali berkomunikasi dan juga bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kita diberikan pendidikan adanya Bawaslu ini, kita menjadi bisa untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin dan juga tidak money politik. Nanti saya jadi tinggi, saya nggak akan membeda-bedakan itu kelompok mana, agama mana, dan semua harus bisa menikmati manfaat yang sama. Itu setia, perempuan sama Pak. Kalau kami cenderung generalisasi, laki-laki juga setia, perempuan juga sama. Nah, sama-sama. Sangat penting untuk kita saling memberi spirit untuk saling menguatkan. Mari kita saling menguatkan diri, menguatkan perempuan-perempuan sekitar kita, menguatkan semua perempuan Indonesia untuk meraih kemajuan. Optimalkan diri di bidang manapun kita berkiprah, tapi kemudian berdayakan perempuan-perempuan yang mungkin belum sekuat atau seoptimal kiprah yang telah teman-teman lakukan gitu. Dan satu hal juga, memperjuangkan kemajuan perempuan itu bukan hanya tanggung jawab dan kemudian urusan perempuan saja, tapi bicara perempuan adalah bicara tentang kemanusiaan gitu. Bicara tentang manusia dan kemanusiaan, karena itu penting diperjuangkan bersama.
Dan saya sebagai perempuan dan juga sebagai mantan Bawaslu RI dan juga selama ini berkiprah di ranah perempuan dan kepemiluan, sangat mengharapkan ya ada kemajuan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perempuan-perempuan yang berkiprah di bidang pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada DPR, ada DPD, ada DPR RI, ada kepala daerah, ada presiden. Berharap posisi-posisi strategis tadi yang saya sampaikan tadi ini, berharap lebih banyak lagi perempuan yang mengisi pada pemilu 2024 nanti dan pemilu-pemilu yang akan datang. Saya berpesan bahwa perjuangan perempuan meraih kehidupan yang seperti hari ini, yang penuh dengan kebebasan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesetaraan itu sangatlah panjang. Melanjutkan, ya, tidak hanya sekedar menikmati saja, tetapi justru melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Raden Ajeng Kartini, sudah diperjuangkan, ibarat membuka peta sebuah jalan yang lempang untuk perempuan ini. Ya, kita harus hadir mewarnai dengan sesuatu yang lebih banyak, sesuatu yang lebih bermanfaat. Berikutnya terkait dengan peran-peran perempuan di dalam demokrasi, saya mengajak kepada seluruh generasi muda perempuan ya untuk bersama-sama mendorong, melaksanakan ya, serta menginternalisasi nilai-nilai emansipasi ini dari setiap sisi, setiap segi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Untuk apa? Untuk meraih, mewujudkan dan menghadirkan jalan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan. Maju perempuan Indonesia, maju perempuan Jepara, dan jayalah generasi perempuan Jepara.